ada dampak positif, tapi sangat disayangkan ada dampak negatifnya juga. Positifnya mungkin kita bisa berkomunikasi dengan secara wordless dan apatis karena terlalu banyak bermain media sosial. Kita tidak peduli tetangga yang mungkin saja sedang kesusahan, kecelakaan, kelaparan, ataupun tidak berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Kalau disuruh sama orang tua selalu bilangnya game-game di yang online gitu kan. Teman-temannya nih anak-anak cowok kadang-kadang main bahasa yang tidak tidak di media sosial dengan menggunakan ejekan-ejekan, apa yang bisa diejek, apa yang bisa diupload, caranya seperti itu dia ejek di media sosial. Itu nggak boleh. Itu udah nanti kedepannya udah masuk kepada bukan pelanggaran lagi, tapi kejahatan. Undang-undang transaksi elektronik atau perpeloncoan terutama di kalangan pelajar yang menggunakan media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain dalam bentuk penghinaan cyber yang berdampak pada psikis remaja. Jadi tidak secara psikis dia menggunakan misalkan body shaming ya. Di Facebook dia tulis si A dasar gendut apa beraninya, itu kejahatan. Akhirnya apa? Setelah dia menulis misalkan ke si A, orang tersebut yang ditulis ini nggak terima, akhirnya berantem di sekolah. Nah ini memicu kejahatan misalkan dilakukan oleh sesama anak-anak. Anak-anak itu dilindungi oleh negara, itu. Tapi apabila pelakunya itu anak juga, tetap akan dilakukan tindakan hukum. Jadi kita pun tidak akan menuntut secara maksimal kepada orang yang melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah usia 8 tahun. Tapi karena kepekaan terhadap sosial itu tidak ada, karena kebanyakan bermain media sosial, akhirnya mudah dirayu, mudah. Contohnya problem visual seperti kelelahan mata. Mata kita terlalu banyak lihat HP, jadi ada yang tahu nggak cyberbullying itu apa? Ada atau bedanya cyberbullying dengan bullying? Apa bedanya? Webster, cyberbullying berarti bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik. Kalau dilakukan intimidasi atau dihina, diejek melalui media sosial, itu adalah cyberbullying. Jangan dilakukan ya. Kita ini harus sesama teman itu harus saling menyayangi, saling menghormati, bekerja sama dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal nyontek. Bekerja sama dalam hal-hal. Kan nama saya Maila dari kelas 8A. Ya, Maila. Ya, kalau misalnya ada siswa yang ikutan balapan itu dikasih hukuman apa? Balapan liar ya? Ya, kan nama aku Kinara dari kelas 8C. Siapa? Kinara. Oh, Kinara, oke. Kalau bedanya jaksa sama hakim itu apa? Ya bagus pertanyaan juga. Boleh ngasih apa kalau teman-teman ikut balapan itu kan? Ada umur berapa tahun SMP? 14. Berapa? 14. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia, seseorang yang dianggap dewasa umur berapa? Ada tahu? 17. Nah, 17. Berarti kalau punya SIM harus umur berapa minimal? 17. Berarti kalau temannya Nera umur berapa? Tadi? Nah, temannya berarti seumuran kan? Umur berarti sama-sama SMP ya? Berarti dia belum punya SIM kan? Nah, berarti boleh nggak belum punya SIM? Nah, berarti karena
siapapun yang nyetir kendaraan bermotor itu wajib memiliki surat izin mengemudi. Jadi kalau teman Era untuk balap liar, balapan di jalan, itu udah pasti dihukum. Hukumannya bisa macam-macam, bisa motornya dibawa sama Pak Polisi, bisa juga disita, gitu. Jadi jawabannya tidak boleh dan bisa. Jadi apa bedanya antara hakim sama jaksa? Jaksa itu membuktikan dakwaannya. Jaksa itu menuntut. Apa menuntut itu? Jaksa itu menuntut seseorang bersalah. Karena memang sudah tugasnya. Sedangkan hakim itu memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Jadi beda ya tadi ya. Yang pertama jaksa apa tadi? Menuntut atau membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Tapi keputusan ada di hakim. Paham ya? Paham nggak? Perbedaan pelanggaran dengan kejahatan. Kalau kejahatan mendapatkan hukuman dengan cara dipenjara dan denda, sedangkan pelanggaran mendapatkan denda. Siapa nama kasih intel Kejaksaan Negeri Kuningan? Coba kita. Ya, betul. Apa itu jaksa? Ya. Penegak aparat hukum. Untuk orang yang salah. Ya, betul. Oke, tangan dong.